Salah satu akun TikTok Shop Seller Center saya sengaja ngetes stok kayak gini nih. Ini kan harus diupdate gitu kan setiap harinya, ataupun kalau nggak setiap hari, setiap minggunya, itu sering diupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya. Di video ini, seperti biasa teman-teman ya, saya ingin sharing-sharing lagi nih seputar TikTok. Namun yang ingin saya bahas di sini bukan tentang live streaming, tapi ingin bahas tentang TikTok Shop Seller Center. Di TikTok Shop Seller Center itu ada yang namanya kebijakan baru untuk penjual. Nah, kebijakan baru ini perlu teman-teman ketahui. Kalau misalkan nggak tahu, nantinya rugi teman-teman ya. Nah, kebijakannya seperti apa dan apa yang harus kita lakukan kalau misalkan sudah mengetahui kebijakannya. Sebetulnya ini singkat teman-teman ya, ataupun sederhana aja saya ingin menyimpulkannya. Jadi, kalau misalkan teman-teman itu gak ada waktu untuk ngecek di bagian notifikasi ini, teman-teman ya, di bagian pusat pesan, yaitu karena gak ada waktunya sering riset konten, bikin konten, ataupun lagi fokus untuk live streaming. Terus lupa nih untuk cek di bagian sini. Nah, di sini saya akan sampaikan teman-teman ya. Di bagian TikTok Shop Seller Center ada yang namanya itu kebijakan baru untuk pengguna yang tidak aktif ngebuka TikTok Shop Seller Center. Kesimpulannya kayak gitu aja teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu sebagai penjual enggak membuka TikTok Shop Seller Center ini, itu bakalan kena teguran. Dan nantinya teguran tersebut akan menjadi sebuah hukuman. Contohnya seperti apa dong? Contohnya ini saya mendapatkan emailnya teman-teman ya. Salah satu akun TikTok Shop Seller Center saya sengaja ngetes apakah benar kalau misalkan kita nggak buka TikTok Shop Seller Center ini akan mendapatkan yang namanya itu teguran. Betul teman-teman ya. Emailnya itu kayak gini ya. Sudah 15 hari kamu nggak aktif berjualan. Jika sudah lebih dari 30 hari kamu tidak aktif berjualan, maka produk terdaftar akan dinonaktifkan sementara. Untuk memastikan produkmu tetap aktif, segeralah login ke TikTok Shop dan perbaharui produkmu. Jadi ya lebih tepatnya di sini teman-teman ya, produk yang sudah tayang di bagian sini ya ini statusnya terbitkan. Kalau misalkan selama 1 bulan aja kita nggak aktif ya ataupun nggak buka, nanti statusnya akan masuk ke sini, dinonaktifkan teman-teman ya. Nah, terus kita baca di bagian sini teman-teman ya. Di bagian sini kita akan baca pelan-pelan. Di poin pertama dulu nih, memperkenalkan kebijakan penjual tidak aktif TikTok Shop yang baru. Nah, di sini penjelasannya TikTok Shop berupaya menyediakan pengalaman belanja yang positif bagi semua pelanggan. Ini bla 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 kayak gitu, teman-teman ya. Nanti kita akan lihat kebijakannya. Namun kita akan baca dulu di bagian poin-poin ininya. Apa yang akan terjadi? Bagaimana hal ini akan ditetapkan? Mulai 10 Oktober 2022, penjual yang terbukti tidak aktif daftar produknya akan dinonaktifkan sesuai dengan kebijakan penjualan tidak aktif TikTok Shop kami. Nah, ini ada poin-poinnya teman-teman ya. Penjual yang tidak aktif dalam penjualan yang tidak aktif mengolah akun mereka selama 30 hari kalender terakhir. Sini juga ada kejelasannya, apabila penjual tidak aktif, daftar produk mereka akan dinonaktifkan secara otomatis. Dinonaktifkan teman-teman ya. Ya bayangin aja kalau kayak gini deh. Misalkan nih ada satu produk ya, contoh aja ya, contoh teman-teman. Ini produk saya nih yang lagi best seller, banyak sekali penjualan ataupun banyak sekali ulasan ya kayak gitu, terus tiba-tiba dinonaktifkan, ya rugi ya, itu udah dapat ulasan bagus gitu kan, terus tiba-tiba hilang, kayak gimana teman-teman ya, capek loh ngumpulin ulasan itu, ya ruginya tuh kayak gitu teman-teman ya, kalau misalkan kita menghiraukan aturan ini. Terus di sini ada penjelasannya lagi, TikTok Shop akan memberitahu penjual pada hari ke-15, ke-25, dan ke-28 sejak login terakhir. Jadi ada 3 pemberitahuan teman-teman ya, yang tadi kan ini pertama ya pemberitahuannya, tanggal 15. Ya maksudnya itu 15 hari terakhir ya saya nggak aktif gitu kan. Nah nantinya itu akan dikasih tahu lagi tanggal-tanggalnya ya. Sampai 3 hari kalau misalkan kita nggak login maka akan otomatis dinonaktifkan ya. Jelas kan teman-teman? Terus di sini untuk poin ketiganya, apa yang perlu saya lakukan? Penjual harus aktif mengolah akun toko dan aktivitas login mereka di pusat penjualan. Jadi kalau misalkan teman-teman itu dapat teguran kayak gitu, ini adalah salah satu solusi yang diberikan oleh TikToknya. Nah, di sini mengubah informasi produk, memproses pesanan, terus di sini C-nya itu login ke latar pesan dan menanggapi layanan pelanggan. Jadi ada 4 poin yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama itu mengubah informasi produk. Informasi produk itu kayak gimana? Misalkan itu stok, teman-teman ya. Stok kayak gini nih, ini kan harus diupdate gitu kan setiap harinya ataupun kalau nggak setiap hari, setiap minggunya itu sering diupdate. Terus di sini memproses pesanan. Kalau misalkan ada pesanan ya, tapi kalau misalkan nggak ada ya fokus aja di poin A gitu kan. Terus di sini C, login ke latar merchant. Nah, ini teman-teman masuk aja ke sini ya, login aja gitu kan untuk ngecek ataupun kalau misalkan ada event ya, itu ikutan gitu kan teman-teman. Kalau misalkan nggak ada ya udah skip. Terus di sini yang terakhir menanggapi layanan pelanggan. Kalau misalkan ada chat ya, kalau misalkan ada ulasan juga ya kita harus tanggapi teman-teman ya seperti itu. Nah, terus di sini poin keempatnya, tautan terkait
dan informasi lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan penjual tidak aktif kami dan penerapannya, klik di sini. Jadi untuk lebih jelasnya di sini 3 poin teman-teman yang harus kita perhatikan ya. Ini mungkin kalau misalkan teman-teman lagi buka TikTok Shop Seller Center-nya bisa dibaca-baca dan kita akan lihat kebijakannya itu seperti apa teman-teman ya. Nah, ini adalah kebijakannya. Ini cukup panjang sih ya untuk kebijakannya. Sebetulnya hampir sama teman-teman ya, hampir sama infonya itu di sini, cuman di sini kayak yang diperpanjang kayak gitu ya penjelasannya. Nah, ini untuk latar belakangnya silakan teman-teman baca, terus ini juga cakupannya silakan teman-teman baca, yang kita fokuskan di bagian sini ya, penjual yang tidak aktif. Penjual yang tidak aktif mengacu pada penjualan yang tidak secara aktif mengolah atau menunjukkan aktivitas login. Jadi masalahnya itu teman-teman itu nggak login doang. Kalau misalkan produknya dinonaktifkan, itu gara-garanya nggak login doang ke TikTok Shop Seller Center. Jadi ya emang sering dibuka lah TikTok Shop Seller Center. Kalau aplikasi mah itu pasti udah sering dibuka teman-teman ya, untuk live atau untuk bikin konten. Ya sekali-kali lah buka TikTok Shop Seller Center-nya ya. Nah terus di sini pada akun TikTok mereka selama 30 hari kalender terakhir pengolah atau aktivitas login termasuk namun tidak terbatas mengubah informasi produk, memproses pesanan yang tadi udah dijelasin teman-teman ya. Nah terus ini juga penonaktifkan daftar produk penjual yang tidak aktif. Nah ini bisa teman-teman baca ya. Ini juga hampir sama di sini ya. Jadi nggak ada jauh bedanya. Kita ngeklik kebijakan ya, kebijakan yang ada di sini itu hampir sama ya teman-teman, isinya itu hampir sama. Jadi kesimpulannya itu kayak gini, teman-teman itu buka aja TikTok Shop Seller Center ya, buka aja, cuman ngecek stok aja gitu kan, terus cuman lihat di bagian kampanye, kalau misalkan ada kampanye ya ikutan, cuma gitu doang teman-teman ya. Nantinya akan dianggap hadir ya oleh sistemnya. Kalau misalkan kita nggak login sama sekali, itu nggak bakalan dianggap hadir. Jadinya nanti teman-teman tuh bakalan produknya dinonaktifkan. Nah, itu mungkin teman-teman ya informasi sedikit dari saya yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman agar tidak ketinggalan updatean yang ada di TikTok Shop. Itu yang menurut saya penting ya, yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Nah, itu saja mungkin ya. Semoga video ini bisa ngebantu teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.